Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Kontrakan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ujung kota Bandung, di sebuah gang sempit yang selalu ramai oleh suara motor dan candaan anak-anak, berdiri kontrakan Bu Haji Neni. Deretan 48 pintu petak berwarna hijau pudar tampak seperti barisan prajurit tua yang lelah, namun tetap kokoh menahan hiruk-pikuk kehidupan. Dua bengkel motor di depan kontrakan menambah kesemrawutan. Malam hari, tangisan bayi dan suara televisi dari petak-petak sempit itu menjadi simfoni yang tidak pernah reda. Tapi anehnya kontrakan ini selalu penuh. Tidak pernah ada pintu yang kosong, meski cerita-cerita aneh kerap berembus di antara penghuni. Bu Haji Neni, pemilik kontrakan, adalah sosok yang misterius. Wanita parubaya dengan kerudung lebar yang selalu menutupi sebagian wajahnya itu tidak pernah terlihat marah. Ia dijuluki Bu Haji bukan karena sudah naik haji, melainkan karena gaya hidupnya yang religius dan kekayaannya yang seolah tidak pernah habis. Selain kontrakan ini, ia punya toko bangunan besar di pinggir kota dan belasan kontrakan lain yang tersebar di Jawa Barat. Orang-orang bilang, Bu Haji Neni punya ilmu khusus untuk menjaga rezekinya mengalir. Bisa saja itu duit dari pesugihan, bisik seorang ibu di warung kopi, buru-buru menutup mulut saat melihat anak Bu Haji Neni lewat. Namun kebaikan Bu Haji Neni tidak bisa disangkal. Ia tidak pernah memaksa penghuni yang telat bayar sewa. "Bayar saja kalau sudah ada rezeki, Bu," katanya lembut kepada seorang ibu muda yang menunduk malu karena menunggak 3 bulan. Bahkan saat mengusir penghuni yang menunggak hingga setahun, ia melakukannya dengan cara halus, mengirim utusan dengan sekardus makanan dan uang jalan. Setiap Idul Adha, daging kurban selalu sampai ke setiap pintu, lengkap dengan nasi berkat yang disusun rapi dalam kotak plastik. "Bu Haji itu malaikat," kata seorang penghuni, matanya berkaca-kaca saat menerima sekantong daging sapi yang masih hangat. Tapi di balik kebaikan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Malam itu saat bulan purnama menggantung rendah di langit, seorang anak kecil di pintu 42 menangis keras menunjuk ke arah atap kontrakan. "Ada orang di atas, Mah. Orang itu gak punya muka." Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu, wajahnya pucat. "Jangan ngomong sembarangan, Nak." Tapi matanya melirik ke atap dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Pagi berikutnya, sebuah keluarga baru pindah ke rumah di seberang kontrakan. Truk pengangkut barang mereka parkir di depan bengkel, menarik perhatian warga. "Siapa ya mereka?" tanya seorang ibu di warung sambil mengipas wajahnya dengan koran bekas. "Katanya guru, Bu. Orang baik kayaknya," jawab tetangganya. Tapi di sudut gang, seorang kakek tua yang biasa duduk di bawah pohon pisang memandang rumah itu dengan tatapan kosong. "Mereka nggak tahu apa yang ada di kontrakan itu," gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru motor yang lewat. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah menyembunyikan rahasia yang terkubur di balik dinding-dinding kontrakan Bu Haji Neni. Di seberang kontrakan Bu Haji Neni, sebuah rumah bercat putih dengan pagar besi sederhana menjadi pusat perhatian warga. Rumah itu baru saja dibeli oleh Nikma dan Yandi, pasangan suami istri yang pindah dari pusat kota Bandung untuk menikmati masa pensiun yang tenang. Nikma, seorang guru bahasa Inggris berusia 55 tahun, punya wajah yang selalu cerah dan senyum yang menular. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi di balik jilbab warna pastel. Dan caranya berbicara penuh semangat membuat siapa saja merasa nyaman. Yandi suaminya adalah kebalikannya. Pria kalem yang lebih suka mengutak-atik gitar tua di beranda sambil mengajar musik secara daring. Mereka datang membawa aura baru di lingkungan yang bising dan penuh cerita itu.
Hanya dalam hitungan minggu, Nikma sudah akrab dengan tetangga. "Buah yang manis itu loh Bu, yang selalu bikin orang balik lagi," kata seorang ibu di warung kopi. Menggambarkan kepribadian Nikma, ia membuka les bahasa Inggris gratis untuk anak-anak di ruang tamu rumahnya setiap sore. Meja kayu sederhana di ruang tamu dipenuhi buku-buku pelajaran bekas dan kertas bertulis tangan. Anak-anak dari komplek perumahan dan kontrakan Bu Haji Neni berbondong-bondong datang, termasuk Rian dan Rina, anak-anak Pak Tagor, pemilik bengkel motor di depan kontrakan. "Miss Nikma, good morning." "Itu artinya apa sih?" tanya Rina dengan mata berbinar, membuat Nikma tertawa sambil menjelaskan dengan sabar. Sore itu rumah Nikma penuh dengan tawa anak-anak, kontras dengan suara mesin motor yang meraung di bengkel. Namun suatu sore di akhir bulan, suasana di depan kontrakan berubah. Nikma baru pulang dari mengajar di komunitas lansia, masih mengenakan tas jinjing berisi buku-buku. Ketika ia melihat kerumunan di pintu 12, petak keluarga Pak Tagor. Warga berbisik dengan wajah tegang dan isak tangis terdengar dari dalam rumah. "Innalillahi, Pak Tagor meninggal tadi siang," kata seorang tetangga. Suaranya gemetar. Nikma merasa jantungnya seperti dihentak. Ia buru-buru masuk ke rumah Pak Tagor untuk takziah. Di dalam istri Pak Tagor, Bu Sari, duduk di tikar dengan wajah pucat. "Kemarin malam dia masih sehat, Bu. Dia tiba-tiba tadi siang dia pegang dada, terus ambruk," cerita Bu Sari. Air matanya mengalir tanpa henti. "Katanya sih angin duduk, tapi kok mendadak banget." Nikma mencoba menghibur, tapi ada sesuatu yang menggelitik di benaknya. Ia teringat obrolan di warung pagi tadi tentang kematian-kematian mendadak di kontrakan itu. "Sudah 3 orang dalam 2 tahun, Bu," bisik seorang warga saat itu, suaranya penuh ketakutan. Malam itu setelah pulang dari takziah, Nikma duduk di beranda rumahnya, memandang kontrakan yang kini tampak gelap dan hening. Angin malam membawa aroma tanah basah, tapi juga sesuatu yang lain. Bau samar seperti bunga kamboja yang biasa ada di kuburan. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah pelan dari arah kontrakan, seperti seseorang berjalan di gang sempit. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah lampu jalan. "Ada yang gak beres di tempat ini," gumam Nikma pada dirinya sendiri. Tangannya meremas jilbabnya dengan gelisah. Firasat buruk itu terasa dingin, seperti jarum yang menusuk-nusuk di dadanya, membuatnya sulit bernafas. Saat ia masuk ke rumah, Yandi sedang menyetel gitar di ruang tamu. "Kamu kenapa, Ma? Wajahmu pucat," tanyanya. Alisnya berkerut khawatir. Nikma hanya menggeleng, tapi matanya tidak bisa lepas dari jendela yang menghadap kontrakan. "Aku cuma merasa aneh, Mas," jawabnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik di luar. Di kejauhan dari arah kontrakan terdengar suara pintu kayu yang ditutup keras, seolah menyembunyikan rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun. Malam itu rumah Nikma dan Yandi terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya ditemani suara jangkrik dari kebun kecil di belakang rumah. Nikma duduk di sofa, tangannya memainkan ujung jilbabnya yang sudah sedikit kusut. Wajahnya masih pucat sejak pulang dari takziah di rumah Pak Tagor. Yandi yang biasanya tenang memperhatikan istrinya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kamu kenapa, Ma? Dari tadi gelisah," tanyanya meletakkan gitarnya di samping. Nikma menarik nafas dalam lalu berbisik, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di kontrakan itu, Mas." Yandi mengerutkan kening. Ia tahu istrinya bukan tipe yang mudah panik. Nikma punya kepekaan batin yang luar biasa, sesuatu yang sudah ia buktikan selama 30 tahun pernikahan mereka. Dulu saat mereka masih tinggal di Jakarta, Nikma pernah meminta Yandi pulang lebih awal dari perjalanan dinas karena merasa tidak enak. Malam itu rumah mereka nyaris pemasukan maling. Firasat Nikma selalu jadi alarm bagi Yandi, tapi kali ini ia ragu. Mereka baru pindah ke lingkungan ini dan ia ingin menjaga kedamaian. "Maksudnya apa, Ma? Jangan bikin cerita. Kita baru di sini," katanya berusaha meredam. Nikma menatap suaminya, matanya penuh keteguhan. "Tiada tahun yang terlewat, Mas. Setiap tahun ada saja yang meninggal di kontrakan itu, mendadak, seperti Pak Tagor tadi. Angin duduk, serangan jantung,
stroke, selalu begitu ceritanya. Suaranya bergetar seolah menahan emosi yang bercampur ketakutan. Ia menceritakan bisik-bisik yang ia dengar di warung. 3 kematian dalam 2 tahun terakhir, semua tanpa gejala, semua mendadak. Aku dengar dari Bu RT tahun lalu ada penghuni pintu 28, bapak yang masih muda, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, katanya jantungan. Tahun sebelumnya anak kecil di pintu 15 demam sehari, besoknya sudah nggak ada. Yandi terdiam. Ia ingin membantah tapi firasat istrinya terlalu sering benar. "Ma, kita nggak bisa asal nuduh. Kita baru di sini, orang-orang baik sama kita. Bu Haji Neni juga baik kan. Daging kurban, nasi berkat, dia nggak pelit." Ujar Yandi, suaranya penuh harap agar Nikma berhenti. Tapi Nikma menggeleng keras. "Justru itu mas, terlalu baik, terlalu sempurna. Aku nggak bisa jelasin. Tapi tiap dekat kontrakan itu, rasanya seperti ada yang ngintip dari balik dinding." Malam semakin larut dan angin di luar mulai bertiup kencang, membawa suara daun-daun yang bergesekan. Tiba-tiba dari arah kontrakan terdengar suara ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk pintu kayu berulang-ulang. Nikma menoleh ke jendela, tapi Yandi buru-buru menahannya. "Jangan ma, itu cuma angin," katanya meski suaranya sendiri bergetar. Nikma tidak menjawab, tapi ia merasa bulu kuduknya berdiri. Suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh desis samar, seperti seseorang berbisik di kejauhan. "Kamu dengar nggak mas?" tanya Nikma, wajahnya semakin pucat. Yandi menggeleng, tapi matanya tidak lepas dari jendela yang kini berkabut karena udara dingin malam. "Aku nggak mau kita celaka mas," lanjut Nikma, suaranya hampir pecah. "Aku tahu kamu ingin tenang, tapi aku nggak bisa diam. Ada sesuatu di kontrakan itu, sesuatu yang nggak wajar." Yandi menghela nafas panjang. Ia tahu sifat keras kepala Nikma, tapi ia juga tahu betapa berbahayanya mencampuri urusan orang di tempat baru. "Kita nggak punya bukti, Ma. Kalau kamu ceritaan ini ke orang, bisa jadi fitnah. Kita bisa dikucilkan," katanya mencoba membujuk. Nikma hanya mengangguk lemas, tapi di dalam hatinya ia tahu firasatnya bukan omong kosong. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti melihat bayangan gelap bergerak di sudut kamar, seolah mengintainya dari balik dinding. Keesokan paginya Nikma berusaha menjalani hari seperti biasa, mengajar anak-anak di ruang tamu. Tapi setiap kali ia melirik ke arah kontrakan, ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari balik jendela salah satu petak. "Miss, kenapa Miss melamun?" tanya Rina, anak Pak Tagor, dengan polos. Nikma tersenyum kaku, tapi hatinya berdebar. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak, meski Yandi melarangnya. Di ujung gang, di bawah pohon pisang yang sama, kakek tua yang kemarin duduk di sana kini memandangnya dengan senyum tipis. "Hati-hati Bu Guru," gumamnya pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. "Tempat itu makan orang." Hari-hari berlalu sejak kematian Pak Tagor, dan kehidupan di kontrakan Bu Haji Neni perlahan kembali ke ritme biasa. Suara motor dari bengkel, teriakan anak-anak bermain di gang, dan aroma kopi dari warung kecil di ujung jalan mengisi udara. Nikma berusaha fokus pada les bahasa Inggris gratisnya, mengajar anak-anak dengan senyum yang ia paksa. Namun setiap kali ia melintas di depan kontrakan, firasat dingin itu kembali menyergap, seperti uap dingin yang merayap di punggungnya. Ia mencoba mengabaikannya, mengingat peringatan Yandi untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Tapi sore itu, sebuah pertemuan tidak sengaja mengubah segalanya. Nikma sedang membeli pempek di gerobak langganan di pinggir jalan, tidak jauh dari kontrakan. Aroma ikan tenggiri dan kuah cuko yang asam pedas menguar, bercampur dengan bau asap knalpot dari motor yang lalu lalang. Di sana ia bertemu Bu Mayang, penghuni tertua di kontrakan Bu Haji Neni, wanita berusia 60-an. Mengenakan daster batik yang sudah pudar, rambutnya yang memutih disanggul sederhana. Bu Mayang dikenal pendiam, tapi matanya selalu penuh cerita. "Bu Nikma, beli pempek juga. Enak ini ya, buat Mak Sari," sapa Bu Mayang. Suaranya lembut tapi ada nada lelah di dalamnya. Obrolan mereka mengalir santai.
Dari harga sayuran yang naik hingga keluh kesah tentang listrik yang sering padam. Tapi tanpa sadar Nikma menyinggung firasatnya. Bu Mayang, bener gak sih? Katanya tiap tahun ada aja yang meninggal mendadak di kontrakan itu. Tanyanya hati-hati. Matanya menatap wajah Bu Mayang. Seketika wajah Bu Mayang berubah. Matanya membelalak dan tangannya yang memegang plastik pempek bergetar. Gimana Bu Nikma bisa tahu? Sudah 18 orang meninggal di situ. Tanyanya, suaranya nyaris berbisik penuh keterkejutan. Nikma merasa jantungnya seperti ditekan. Ia tidak pernah menyebut angka, hanya berbicara dari firasat. 18. Ulangnya suaranya gemetar. Bu Mayang mengangguk pelan, wajahnya kini penuh ketakutan. Saya penghuni pertama, Bu. Dari kontrakan ini baru berdiri. Saya ingat semua kematian itu, muda, tua, sehat, tiba-tiba saja pergi. Katanya jantungan, stroke, tapi terlalu sering. Ceritanya, suaranya serak, seperti menahan air mata. Saya sampai hafal polanya, tiap tahun selalu ada yang pergi dan selalu mendadak. Nikma merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa berat. Angin sore yang tadinya sejuk kini membawa aroma aneh seperti bunga kamboja yang sudah layu. Dari arah kontrakan terdengar suara pintu kayu yang berderit pelan meski tidak ada orang di gang. Bu Mayang menoleh ke arah kontrakan, wajahnya semakin pucat. Bu, jangan bilang siapa-siapa soal ini. Pintanya, suaranya penuh kepanikan. Saya nggak mau bikin masalah sama Bu Haji Neni. Dia baik, tapi saya takut. Nikma mengangguk tapi hatinya kini dipenuhi pertanyaan. Tenang Bu, ini cuma obrolan kita berdua. Jawabnya berusaha menenangkan meski ia sendiri merasa gelisah. Malam itu Nikma tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda memandang kontrakan yang kini gelap gulita. Hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Tiba-tiba dari arah pintu 42 ia melihat bayangan bergerak cepat di gang. Seperti seseorang berlari tanpa suara. Nikma menahan nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tapi kemudian ia mendengar suara seperti tetesan air. Pelan tapi teratur dari arah atap kontrakan. Suara itu terhenti tiba-tiba, digantikan oleh desis samar, seperti seseorang menggumamkan mantra di kejauhan. Nikma buru-buru masuk ke rumah, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ada apa sih di tempat itu? Gumamnya suaranya penuh ketakutan. Yandi yang terbangun karena mendengar langkah istrinya memeluknya dari belakang. Ma, kamu kenapa lagi? Jangan bikin-bikin cerita. Kita aman di sini, katanya, tapi Nikma bisa merasakan getaran di suara suaminya. Ia tahu Yandi juga mulai merasa ada yang salah. Malam itu Nikma meminta Bu Mayang untuk tidak menyebarkan cerita mereka. Tapi ia tahu rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan lama. Di ujung gang di bawah pohon pisang yang bergoyang pelan, kakek tua itu kembali duduk, memandang rumah Nikma dengan senyum tipis. Dia sudah tahu terlalu banyak, gumamnya, suaranya lenyap ditelan angin malam. Hampir setahun berlalu sejak Tagor dan kehidupan di kontrakan Bu Haji Neni kembali berjalan seperti biasa. Suara bengkel motor masih meraung setiap pagi, anak-anak berlarian di gang sore hari, dan aroma masakan dari dapur-dapur sempit kontrakan menguar ke udara. Nikma berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, mengajar anak-anak di ruang tamu dan tersenyum pada tetangga. Namun firasat buruknya tidak pernah benar-benar hilang. Seperti kali ia melintas di depan kontrakan, ia merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik jendela. Yandi, meski masih skeptis, mulai memperhatikan gelisah istrinya dengan lebih serius. Suatu malam saat hujan gerimis membasahi jalanan dan lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip, Nikma mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Ia menoleh ke Yandi yang sedang membaca koran di sofa. Siapa malam-malam gini? Tanya Yandi. Alisnya berkerut. Nikma membuka pintu dengan hati-hati, dan di depannya berdiri Bu Mayang. Wajahnya pucat seperti. Di sampingnya seorang pria tua yang bungkuk, mengenakan kemeja lusuh dan topi caping yang basah kuyup. Bu Nikma, ini Yayat, tukang yang dulu bantu bangun kontrakan, kata Bu Mayang, suaranya bergetar. Dia bilang dia harus cerita sesuatu.
Nikma mengundang mereka. Hatinya dipenuhi kecemasan. Yandi yang kini berdiri di belakang istrinya memandang pria tua itu dengan curiga. Yayat duduk di kursi kayu. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang Nikma suguhkan. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Bu," katanya, suaranya serak, seperti orang yang membawa beban berat. "Tapi setelah dengar cerita Bu Mayang soal kematian-kematian itu, saya nggak bisa diam. Saya takut saya juga jadi korban." Yayat mulai bercerita dengan nada penuh penyesalan. Ia adalah tukang kayu yang sudah bekerja untuk Bu Haji Neni selama puluhan tahun. "Bu Haji baik sekali sama saya, Bu. Anak-anak saya bisa sekolah karena dia. Saya dikasih gaji tetap meski nggak ada proyek." Matanya berkaca-kaca, tapi kemudian wajahnya berubah muram. "Tapi ada yang nggak beres sama kontrakan itu. Waktu bangun petak-petak itu, Bu Haji minta saya pasang kayu-kayu aneh di atap setiap pintu. Kayu itu dari makam leluhurnya di Cirebon. Ada ukiran aneh, katanya disiapin sama orang pintar." Nikma merasa bulu kuduknya berdiri. Yandi yang tadinya diam, kini menatap Yayat dengan mata terbelalak. "Kayu apa maksudnya, Pak? Kayu biasa kan nggak begitu." Suaranya penuh ketegangan. Yayat menunduk, suaranya semakin pelan. "Itu bukan kayu biasa, Pak. Saya nggak ngerti detailnya, tapi saya dengar dari tukang lain, kayu itu dikasih sesuatu. Katanya, tiap ukiran harus pakai ari-ari bayi perempuan. Saya cuma nurut, Bu. Saya takut nggak kebagian kerja." Ruangan menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar bercampur dengan tetesan air dari atap yang bocor di sudut rumah. Bu Mayang menutup wajahnya dengan tangan. Isaknya pelan tapi penuh ketakutan. "Ya Tuhan, Yayat, kenapa kamu baru cerita sekarang?" Tanyanya, suaranya pecah. Nikma merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. "Jadi kematian-kematian itu..." Suaranya hampir tidak terdengar. Yayat mengangguk perlahan. "Saya nggak yakin, Bu. Tapi setelah bertahun-tahun saya lihat polanya. Tiap tahun ada yang mati. Dan Bu Haji, kurban dia nggak biasa. Bukan di masjid, tapi di makam leluhurnya. Saya pernah ikut, Bu. Bukan 1 sapi, tapi 5. Disembelih di malam purnama. Darahnya nggak tahu dikemanain." Ia berhenti menatap lantai dengan mata penuh penyesalan. "Saya takut, Bu. Saya takut saya juga jadi tumbal." Malam itu setelah Yayat dan Bu Mayang pulang, Nikma tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di beranda, memandang kontrakan yang kini gelap gulita. Tiba-tiba dari arah pintu 42, ia mendengar suara seperti anak kecil menangis. Tapi tangisannya aneh, seperti bergema dari tempat yang jauh. Nikma menoleh tapi gang itu kosong. Hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah lampu jalan. "Mas, kamu denger nggak?" Tanyanya pada Yandi yang kini berdiri di belakangnya. Wajahnya sama pucatnya. Yandi menggeleng, tapi tangannya mencengkram bau Nikma erat-erat. "Kita harus hati-hati." Suaranya penuh ketakutan. Di kejauhan suara tangisan itu berhenti, digantikan oleh desis samar seperti mantra yang diucapkan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Hujan telah reda, meninggalkan udara dingin yang meresap hingga ke tulang. Nikma duduk di ruang tamu menatap cangkir teh yang sudah dingin di depannya. Pengakuan Yayat malam tadi masih bergema di kepalanya seperti lonceng yang tidak berhenti berdentang. Kayu dari makam leluhur, ukiran yang menggunakan ari-ari bayi perempuan, dan kurban misterius di malam purnama, semua itu terasa seperti potongan teka-teki yang mengerikan. Yandi yang biasanya tenang kini tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, tangannya sesekali mengusap wajahnya. "Ma, aku tahu kamu khawatir, tapi kita nggak bisa gegabah. Cerita Yayat itu bisa jadi cuma tahayul," katanya. Suaranya penuh keraguan yang ia coba sembunyikan. Nikma menatap suaminya dengan mata penuh keteguhan. "Mas, kamu tahu firasatku nggak pernah salah. Aku nggak bisa diam saja setelah tahu itu. 18 orang, Mas. 18 kematian mendadak. Dan sekarang Yayat bilang soal kayu-kayu itu, soal kurban yang nggak wajar." Suaranya naik, bercampur kemarahan dan ketakutan. "Kamu pikir ini cuma tahayul? Lalu kenapa tiap malam aku dengar suara aneh dari kontrakan itu? Tangisan, ketukan. Itu nyata, Mas.
Yandi terdiam tidak mampu membantah. Ia tahu istrinya bukan tipe yang mencari-cari masalah, tapi ia juga takut mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Malam itu Nikma tidak bisa tidur. Ia berdiri di beranda, memandang kontrakan Bu Haji Neni yang kini gelap gulita. Lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Tiba-tiba ia mendengar suara samar seperti seseorang menggumamkan mantra dalam bahasa yang asing. Suara itu datang dari arah pintu 42, petak yang dulu ditempati keluarga yang kehilangan anak kecilnya karena demam mendadak. Nikma menahan nafas, mencoba mendengar lebih jelas. Astagfirullah. Tangannya meremas jilbabnya erat-erat, tapi kemudian suara itu berhenti, digantikan oleh bau Kamboja yang menyengat, seperti aroma yang selalu ia kaitkan dengan kuburan. Keesokan harinya Nikma memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke warung kopi di ujung gang, tempat para tetangga biasa berkumpul. Di sana ia bertanya dengan hati-hati kepada Mak Sari, penjual pempek yang dikenal tahu banyak tentang kontrakan. Mak, bener gak sih Bu Haji Neni selalu kurban di makam leluhurnya? Tanyanya berusaha terdengar santai. Mak Sari menoleh, wajahnya tiba-tiba tegang. Bu Nikma, jangan tanya-tanya soal itu, bisiknya, matanya melirik ke arah kontrakan. Saya pernah dengar dari tukang ojek, katanya Bu Haji bawa sapi ke Cirebon tiap Idul Adha. Bukan satu, tapi banyak. Tapi entah kenapa, nggak ada yang berani tanya lebih lanjut. Nikma merasa jantungnya berdebar. Ia teringat cerita Yayat tentang 5 sapi yang disembelih di makam. Darahnya entah dikemanakan. Mak, apa Mak Sari pernah dengar soal tumbal? Tanyanya pelan. Hampir takut mendengar jawabannya, Mak Sari menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat. Ya Tuhan Bu, jangan ngomong gitu di sini. Suaranya penuh kepanikan. Saya nggak tahu apa-apa, tapi ada yang bilang kebaikan Bu Haji itu ada harganya. Saya cuma denger loh, jangan bilang-bilang. Mak Sari buru-buru mengalihkan pembicaraan, menyibukkan diri dengan kuah cukup. Malam itu Nikma kembali duduk di beranda, pikirannya kalut. Ia tahu cerita Yayat bukan sekedar tahayul. Semua kebaikan Bu Haji Neni terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang gelap. Tiba-tiba dari arah kontrakan ia mendengar suara seperti kain yang terseret di tanah, diikuti oleh tawa pelan seorang wanita yang terdengar tidak wajar, seperti bergema dari tempat yang jauh. Nikma menoleh, tapi gang itu kosong, hanya ada bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah angin. Mas, kamu dengar tadi? Tanyanya pada Yandi yang kini muncul di pintu dengan wajah cemas. Yandi menggeleng, tapi matanya penuh ketakutan. Ma, kita harus cari cara keluar dari sini. Suaranya penuh urgensi. Aku gak mau kita jadi korban berikutnya. Nikma mengangguk tapi hatinya terbelah. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal diam, tapi ia juga merasa punya tanggung jawab untuk memperingatkan penghuni kontrakan. Di ujung gang, kakek tua yang selalu duduk di bawah pohon pisang memandang mereka dengan senyum tipis. Sudah terlambat Bu Guru, gumamnya, suaranya lenyap ditelan angin malam. Bau Kamboja semakin kuat, seolah membawa peringatan bahwa rahasia kontrakan itu semakin dekat untuk terbongkar, atau justru menelan mereka semua. Malam semakin larut dan udara di rumah Nikma terasa semakin berat. Cahaya lampu neon di ruang tamu berkedip pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti. Nikma duduk di sofa, tangannya mencengkeram cangkir teh yang sudah dingin. Sementara Yandi berdiri di dekat jendela, menatap kontrakan Bu Haji Neni yang gelap di seberang jalan. Cerita Yayat tentang kayu-kayu dari makam leluhur dan korban misterius di Cirebon masih bergema di pikiran mereka. Nikma merasa dadanya sesak, seperti ada beban tidak terlihat yang menekannya. Mas, kita nggak bisa diam saja. Suaranya serak, penuh campuran kemarahan dan ketakutan. 18 orang mas, 18. Dan Yayat bilang dia takut dirinya jadi korban berikutnya. Yandi menoleh, wajahnya penuh keraguan. Ma, kita nggak punya bukti. Kalau kita ceritain ini ke orang, bisa jadi fitnah. Kita baru pindah. Kita nggak mau bikin musuh. Jawabnya, suaranya bergetar, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi Nikma menggeleng keras. Ini bukan soal fitnah mas. Aku dengar suara-suara itu tiap malam. Kamu pikir aku gila? Suaranya naik.
Air matanya hampir tumpah. Yandi mendekat, memeluk istrinya erat, tapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. "Aku cuma gak mau kita celaka, Ma," bisiknya, suaranya penuh keputusasaan. Tiba-tiba ketukan pelan terdengar di pintu. Nikma dan Yandi saling pandang, jantung mereka berdegup kencang. "Siapa itu?" tanya Yandi, suaranya nyaris tidak terdengar. Nikma bangkit, melangkah hati-hati ke pintu dan membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri Yayat, wajahnya lebih pucat dari malam sebelumnya, matanya merah seperti habis menangis. "Bu, Pak, saya nggak bisa tidur. Saya takut, Bu. Saya tahu terlalu banyak." Ia masuk dengan langkah tertatih, tubuhnya yang bungkuk seolah membawa beban dunia. Yayat duduk di kursi kayu, tangannya menggenggam erat topi caping yang sudah usang. "Saya nggak sengaja ikut semua ini, Bu. Dulu saya cuma tukang, nurut apa kata Bu Haji, tapi lama-lama saya lihat sendiri, kayu-kayu itu setiap dipasang selalu ada yang mati nggak lama kemudian. Saya dengar dari orang pintar di Cirebon, katanya itu pesugihan. Tiap tahun harus ada tumbal." Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Saya takut, Bu. Saya takut anak-anak saya kena imbasnya. Saya cuma tukang miskin, tapi saya nggak mau darah orang lain di tangan saya." Nikma merasa jantungnya seperti terhenti. Ia ingin menghibur Yayat, tapi kata-katanya terasa macet di tenggorokan. "Pak Yayat, kenapa Bapak nggak lari? Pindah dari sini." Suaranya penuh empati tapi juga ketakutan. Yayat menggeleng lemah. "Bu Haji tahu segalanya, Bu. Saya pernah coba berhenti, tapi tiba-tiba anak saya sakit keras. Dokter nggak tahu penyebabnya. Saya nggak berani lagi." Ia menatap Nikma dengan mata penuh keputusasaan. "Bu, Nikma kan orang pintar ya. Tolong jelasin apa yang harus saya lakukan." Nikma terdiam. Ia bukan orang pintar, hanya seorang guru dengan firasat kuat. Ia merasa tidak berdaya, terjebak antara keinginan untuk membantu dan peringatan Yandi untuk tidak mencampuri urusan orang lain. "Pak, saya cuma bisa dengar. Saya nggak tahu caranya ngadepin ini." Suaranya pecah. Yayat menunduk, wajahnya semakin muram. "Saya cuma ingin anak-anak saya selamat, Bu." Gumamnya hampir tidak terdengar. Pertemuan itu berakhir tanpa solusi. Yayat pulang dengan langkah gontai, meninggalkan Nikma dan Yandi dalam keheningan yang mencekam. Malam itu saat Nikma mencoba tidur, ia mendengar suara aneh lagi dari arah kontrakan, seperti langkah kaki berat yang berjalan di atap, diikuti oleh tawa pelan yang terputus-putus seperti suara anak kecil yang tercekik. Nikma bangun dengan keringat dingin, menoleh ke Yandi yang juga terbangun. "Kamu dengar, Mas?" bisiknya. Tangannya gemetar. Yandi mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Kita nggak bisa tinggal diam, Ma." Suaranya penuh keteguhan yang baru muncul, tapi di luar angin malam membawa bau Kamboja yang semakin kuat, seolah memperingatkan bahwa rahasia kontrakan itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pagi itu matahari terbit dengan malu-malu di balik awan kelabu, menciptakan suasana lembab dan muram di gang sempit depan kontrakan Bu Haji Neni. Nikma bangun dengan kepala berat. Mimpi buruk tentang tawa anak kecil dan bau Kamboja masih menghantuinya. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, menyiapkan buku-buku untuk les bahasa Inggris sore nanti. Yandi yang biasanya sudah sibuk dengan gitarnya, pagi ini hanya duduk di beranda, menatap kontrakan dengan tatapan kosong. "Mah, aku nggak tenang sejak cerita Yayat kemarin," katanya pelan, suaranya penuh kegelisahan. Nikma hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Firasat buruknya semakin kuat, seperti kabut yang tidak mau hilang. Tiba-tiba suara gaduh dari arah kontrakan memecah keheningan. Nikma melangkah ke pintu, diikuti Yandi yang buru-buru berdiri. Di seberang jalan, tepat di depan pintu 7, petak tempat Bumayang tinggal, kerumunan warga berkumpul. Isak tangis dan bisik-bisik terdengar, bercampur dengan aroma kopi dari warung di ujung gang. Nikma merasa jantungnya seperti dihentak. "Ada apa itu, Mas?" tanyanya, suaranya gemetar. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah cepat ke arah kerumunan, mengabaikan peringatan Yandi untuk berhati-hati. Saat mendekat, Nikma mendengar suara Bu Sari, istri almarhum Pak Tagor, yang menangis terseduh. "Innalillahi, Bumayang meninggal," katanya, suaranya pecah.
Nikma merasa dunia seolah berhenti berputar. Bu Mayang, wanita yang baru kemarin sore berbagi rahasia tentang 18 kematian di kontrakan, kini telah tiada. "Meninggal gimana, Bu?" tanya Nikma berusaha menahan getaran di suaranya. Seorang tetangga Mak Sari dari gerobak pempek menjawab dengan wajah pucat. "Tadi pagi ditemuin sama anaknya, Bu. Katanya ambruk di dapur, gak ada tanda-tanda apa-apa. Dokter bilang jantungan, tapi kemarin dia masih sehat loh." Nikma merasa lututnya lemas. Ia teringat obrolan mereka di pinggir jalan, tatapan ketakutan Bu Mayang saat menyebut angka 18 dan janjinya untuk merahasiakan cerita itu. "Ya Tuhan, apa ini karena dia cerita sama aku?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia menoleh ke kontrakan dan untuk sesaat ia seperti melihat bayangan gelap di jendela pintu 7. Seperti sosok tanpa wajah yang menatapnya, ia mengedipkan mata dan bayangan itu hilang. Tapi bulu kuduknya tetap berdiri. Yandi yang kini berdiri di sampingnya mencengkram lengannya erat. "Mah, pulang sekarang." Suaranya penuh urgensi, tapi Nikma tidak bisa bergerak. Ia mendengar bisik-bisik warga di sekitarnya. "Katanya Bu Mayang semalam dengar suara aneh, kayak orang ketok-ketok pintu," kata seorang ibu, suaranya penuh ketakutan. "Anaknya bilang ibunya semalam gelisah, bilang ada yang ngintip dari jendela." Nikma merasa dadanya sesak. Ia teringat suara tawa dan langkah kaki yang ia dengar malam sebelumnya. Apakah Bu Mayang juga mendengarnya? Apakah kematiannya ada hubungan dengan rahasia yang ia bocorkan? Malam itu setelah takziah di rumah Bu Mayang, Nikma duduk di beranda. Tidak mampu menutup mata, Yandi mencoba menenangkannya, tapi suaranya sendiri penuh ketegangan. "Mah, kita nggak bisa stay di sini lagi. Ini udah keterlaluan." Tangannya gemetar. Nikma mengangguk, tapi hatinya terbelah. Ia merasa bersalah, seolah kematian Bu Mayang adalah akibat dari pertemuan mereka. Tiba-tiba dari arah kontrakan terdengar suara seperti kain yang terseret di tanah, diikuti oleh desis pelan seperti seseorang berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Nikma menoleh, tapi gang itu kosong. Hanya ada bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah lampu jalan yang berkedip. "Mas, kamu dengar gak?" tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Yandi mengangguk, wajahnya pucat. "Kita harus cari cara keluar, Mah, sekarang." Tapi di kejauhan bau Kamboja kembali tercium, semakin kuat, seperti peringatan bahwa bahaya semakin dekat. Pagi setelah kematian Bu Mayang terasa seperti kabut yang tidak kunjung hilang. Langit Bandung mendung kelabu dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Nikma berdiri di beranda rumahnya, memandang kontrakan Bu Haji Neni yang kini tampak lebih sunyi dari biasanya. Suara bengkel motor yang biasanya riuh terdengar pelan, seolah warga sekitar masih terpukul oleh kabar duka. Nikma merasa jantungnya berdebar kencang setiap kali mengingat wajah pucat Bu Mayang dan bisikannya tentang 18 kematian. "Apa dia mati karena cerita sama aku?" Suaranya penuh rasa bersalah yang menyesakkan dada. Bau Kamboja yang samar masih tercium meski tidak ada pohon Kamboja di dekat rumahnya. Yandi yang biasanya mencoba menenangkan, kini tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia duduk di ruang tamu, tangannya mencengkeram cangkir kopi yang sudah dingin. "Mah, aku serius. Kita harus pindah dari sini," katanya, suaranya tegas tapi penuh ketakutan. "Kematian Bu Mayang terlalu aneh, terlalu cepat setelah dia cerita sama kamu." Nikma menoleh, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku tahu kita dalam bahaya, tapi aku gak bisa pergi begitu saja. Aku ngerasa aku harus ngelakuin sesuatu buat orang-orang di kontrakan itu." Jawabnya suaranya bergetar. "Mereka gak tahu apa yang mereka hadapi." Yandi bangkit, mendekati istrinya dengan wajah penuh frustasi. "Kamu mau apa, Ma? Lawan Bu Haji Neni? Kamu pikir kita bisa ngelawan sesuatu yang kita gak ngerti? Ini bukan cuma soal firasat lagi." Teriaknya suaranya pecah, penuh campuran kemarahan dan kepanikan. Nikma terdiam, tapi di dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Cerita Yayat tentang kayu-kayu dari makam leluhur dan kurban misterius di Cirebon terlalu nyata untuk diabaikan. Apalagi kematian Bu Mayang yang begitu mendadak, seolah menjadi peringatan bahwa rahasia kontrakan itu tidak boleh terbongkar. Sore itu Nikma mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke warung kopi di ujung gang.
berharap mendengar kabar dari warga. Di sana ia bertemu Mak Sari yang wajahnya masih pucat sejak kematian Bu Mayang. "Bu Nikma, hati-hati ngomong soal kontrakan," bisik Mak Sari, matanya melirik ke arah pintu 7. "Semalam tetangga bilang dengar suara ketawa aneh dari petak Bu Mayang, kayak bukan suara manusia." "Suara ketawa?" tanyanya, suaranya gemetar. Mak Sari mengangguk. "Iya Bu, dan baunya kayak bunga kamboja, padahal nggak ada pohon kamboja di sini." Malam itu Nikma dan Yandi duduk di ruang tamu, mencoba merumuskan rencana. Nikma ingin memperingatkan penghuni kontrakan, tapi Yandi menentang keras. "Kita nggak punya bukti, Mah. Kalau Bu Haji tahu, kita bisa jadi sasaran berikutnya," katanya, suaranya penuh ketegangan. Tiba-tiba dari arah kontrakan terdengar suara seperti kain yang terseret di tanah, diikuti oleh desis pelan seperti mantra yang diucapkan dengan cepat. Nikma menoleh ke jendela, tapi Yandi buru-buru menariknya pun jauh. "Jangan Mah, jangan lihat," bisiknya, wajahnya pucat pasi. Tapi Nikma tidak bisa menahan diri. Ia melangkah ke jendela dan di kejauhan ia melihat bayangan gelap bergerak di gang, seperti sosok tanpa wajah yang melayang di bawah lampu jalan yang berkedip. "Mas, aku nggak bisa diam," teriak Nikma. Air matanya akhirnya tumpah. "Aku takut, tapi aku nggak mau orang lain mati kayak Bu Mayang." Yandi memeluknya erat, tapi matanya juga penuh ketakutan. "Kita harus cari cara, Ma. Tapi kita nggak bisa lawan ini sendirian," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Di luar, angin malam membawa bau kamboja yang semakin kuat, seolah memperingatkan bahwa bahaya kini tidak hanya mengintai, tapi sudah berdiri di depan pintu mereka. Langit Bandung malam itu gelap, hanya diterangi bulan purnama yang mengintip di sela-sela awan tebal. Nikma berdiri di beranda rumahnya, memandang kontrakan Bu Haji Neni yang tampak tenang di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Namun ketenangan itu terasa menipu, seperti permukaan air yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Bau kamboja masih samar tercium, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Nikma merasa jantungnya berdebar kencang, pikirannya terbelah antara keinginan untuk melarikan diri dan tanggung jawab untuk memperingatkan penghuni kontrakan. Kematian Bu Mayang yang begitu mendadak setelah berbagi rahasia terasa seperti peringatan keras bahwa bahaya semakin dekat. Yandi duduk di ruang tamu, wajahnya muram, gitar tuanya tergeletak di samping sofa, tidak disentuh sejak kematian Bu Mayang. "Ma, kita nggak bisa tinggal di sini lagi," katanya, suaranya tegas tapi penuh ketakutan. "Kita jual rumah ini, pindah secepat mungkin. Aku nggak mau kita jadi korban berikutnya." Nikma menoleh, matanya berkaca-kaca. "Mas, ini rumah impian kita. Kita susah payah beli rumah ini, tanam kebun, bikin hidup baru. Kalau kita pergi, kita nyerah sama ketakutan." Suaranya pecah, penuh campuran kemarahan dan keputusasaan. "Tapi aku juga nggak bisa tinggal diam. Orang-orang di kontrakan itu nggak tahu apa yang mereka hadapi." Yandi bangkit, mendekati istrinya dengan langkah cepat. "Kamu mau apa, Ma? Ceritain ke semua orang soal pesugihan, soal kayu-kayu dari makam. Kamu pikir mereka bakal percaya, atau malah Bu Haji yang bakal tahu duluan dan kita yang kena batunya?" Teriaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang sempit. Nikma menutup wajahnya dengan tangan, air matanya tumpah. "Aku takut, Mas. Tapi aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau orang lain mati lagi. Bu Mayang, dia mati setelah cerita sama aku. Aku ngerasa ini salahku." Malam itu setelah perdebatan panjang, Nikma dan Yandi membuat keputusan sulit. Mereka akan menjual rumah dan pindah, tapi sebelum pergi Nikma bersikeras melakukan satu hal terakhir. "Aku mau ngumpulin penghuni kontrakan, Mas. Aku ajak mereka ke rumah, bilang ini syukuran, tapi aku bakal ceritain semua yang aku tahu." Suaranya penuh tekad meski matanya masih basah. Yandi menggeleng, tapi ia tahu tidak bisa menghentikan istrinya. "Kamu gila, Ma. Ini berbahaya. Kalau Bu Haji tahu, kita selesai." Tangannya mencengkeram bahu Nikma dengan erat, tapi Nikma hanya menatapnya dengan mata penuh keberanian. "Aku harus coba, Mas. Kalau enggak, aku enggak akan pernah tenang." Keesokan harinya Nikma mulai menyebar undangan untuk acara syukuran kecil di rumahnya. Ia mendatangi penghuni kontrakan satu persatu, tersenyum ramah meski hatinya dipenuhi ketakutan.
Besok malam kita adain syukuran kecil di rumah, Bu. Sekalian kenalan sama tetangga. Katanya pada seorang ibu di pintu 15, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Warga tampak antusias, tapi saat Nikma melangkah pergi, ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari balik jendela pintu 42. Ia menoleh tapi tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah angin. Malam syukuran tiba, ruang tamu Nikma penuh dengan warga kontrakan. Anak-anak berlarian dengan piring berisi kue, sementara ibu-ibu mengobrol tentang harga sayur dan cuaca. Nikma berdiri di tengah ruangan, tangannya gemetar memegang gelas air. "Terima kasih sudah datang semuanya," katanya, suaranya berusaha tegas. "Saya tahu ini kedengaran gila." Suaranya bergetar tapi tegas. "Tapi ada sesuatu yang gak beres di kontrakan itu. 18 orang meninggal mendadak selama kontrakan ini berdiri. Saya dengar cerita tentang kayu-kayu dari makam leluhur, tentang kurban yang gak wajar. Saya gak mau kita semua jadi korban berikutnya." Ruangan hening. Wajah-wajah warga berubah, beberapa menunjukkan ketakutan, yang lain skeptis. "Bu Nikma, jangan ngomong sembarangan. Bu Haji orang baik," seru seorang ibu dari pintu 22. Suaranya penuh kemarahan. Tapi Mak Sari yang berdiri di sudut menunduk, wajahnya pucat. "Saya juga dengar soal kurban di Cirebon," bisiknya nyaris tidak terdengar. Tiba-tiba lampu di ruang tamu mati total, jeritan kecil terdengar dari anak-anak, dan suara desis dari luar semakin keras, seperti mantra yang diucapkan dengan cepat. Nikma menoleh ke jendela, dan di bawah cahaya bulan purnama, ia melihat bayangan gelap tanpa wajah berdiri di gang, menatapnya dengan dingin. "Ya Tuhan, apa itu?" Teriak seorang warga membuat kepanikan menyebar. Yandi buru-buru menyalakan senter dari ponselnya, tapi cahayanya seolah ditelan kegelapan. "Tenang semua, kita nggak boleh panik," teriak Nikma meski suaranya sendiri gemetar. Di tengah kepanikan, pintu depan rumah Nikma terbuka perlahan dengan derit yang mengerikan. Semua mata tertuju ke sana dan sosok Bu Haji Neni muncul. Kerudung lebarnya menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang biasanya ramah kini tampak dingin. Matanya seperti menembus jiwa setiap orang di ruangan. "Bu Nikma, apa yang sedang kamu lakukan?" Suaranya lembut tapi penuh ancaman. Nikma merasa jantungnya seperti berhenti, tapi ia mengumpulkan keberanian. "Saya cuma selamatin orang-orang, Bu. Saya tahu soal kayu-kayu itu, soal tumbal," katanya. Suaranya pecah tapi penuh tekad. Warga terdiam, beberapa mundur ketakutan. Bu Haji Neni tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa seperti pisau. "Kamu tahu terlalu banyak, Nikma." Suaranya kini berubah, seperti bergema dari tempat yang jauh. Tiba-tiba angin dingin menyapu ruangan, membawa bau Kamboja yang begitu kuat hingga beberapa warga terbatuk. Bayangan tanpa wajah itu kini tampak lebih jelas di luar jendela, seolah mendekat. "Kalian semua nikmati kebaikan saya, tapi sekarang kalian menuduh saya," lanjut Bu Haji. Suaranya penuh kemarahan yang terpendam. Namun di tengah ketegangan, Mak Sari melangkah maju. Tangannya gemetar tapi matanya penuh keberanian. "Bu Haji, saya tahu soal kurban di Cirebon. Saya dengar dari almarhum suami saya. Dia pernah lihat ritual itu, bukan kurban biasa." Air matanya mengalir. Satu persatu warga lain mulai angkat suara. "Anak saya mati demam mendadak, Bu. Gak masuk akal," kata seorang ibu dari pintu 15. "Bapak saya juga, dulu sehat tiba-tiba jantungan," tambah yang lain. Suara-suara itu bergema seperti gelombang yang menghancurkan tembok rahasia yang selama ini terjaga. Bu Haji Neni terdiam, wajahnya kini penuh ketegangan. Tiba-tiba suara desis dari luar berhenti dan bayangan tanpa wajah itu menghilang. Lampu di ruang tamu menyala kembali, membuat warga terkejut. Nikma merasa ada sesuatu yang berubah di udara, seperti beban berat yang perlahan terangkat. "Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi," kata Bu Haji Neni. Suaranya kini lemah, hampir putus asa. Ia berbalik melangkah keluar dengan langkah gontai, seolah kekuatannya telah terkuras. Keesokan harinya kabar menyebar bahwa Bu Haji Neni tiba-tiba jatuh sakit dan memutuskan untuk menjual semua kontrakannya. Warga kontrakan yang kini tahu kebenaran mulai angkat kaki satu persatu. Tidak ingin lagi tinggal di tempat yang menyimpan rahasia kelam. Nikma dan Yandi juga memutuskan untuk pindah, meski dengan hati berat meninggalkan rumah impian mereka.
Namun sebelum pergi, Nikmah mengadakan doa bersama dengan warga di masjid kecil di ujung gang, memohon perlindungan dan pengampunan atas apa yang telah terjadi. Beberapa bulan kemudian kontrakan Bu Haji Neni kosong, dinding-dindingnya mulai retak dan gang yang dulu ramai kini sepi. Warga bilang suara-suara aneh dan bau Kamboja tidak lagi terdengar. Nikmah kini tinggal di kota lain, masih kadang terbangun malam hari, teringat bayangan tanpa wajah itu. Tapi ia tersenyum kecil, tahu bahwa keberaniannya telah mematahkan lingkaran kutukan itu. Di ujung gang, di bawah pohon pisang yang kini mulai kering, kakek tua itu tidak lagi terlihat, seolah ia juga telah pergi bersama rahasia yang akhirnya terbongkar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.